dan Ramadan agar senantiasa berdiri sejenak untuk melakukan sholat tahajud. Aduh, jadi kuat. Mana minum? وازداد القوس هيبة وامتلأت السماوات أنوارا الملائكة تهلل وتجد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تزل أمها أموال فضل إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بها الطلق بإبن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمامه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول
Lim, sebelah mana kita, Lim? Kurang tinggi, Le. Di sini aja. Ini di Bengangan, terus taruh sini. Nampak nggak yang gini? Oh, nampak kok. Ini ada di sini juga. Nampak kok. Salah gitu tinggi. Main ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusan mana, Pak? Billahi marhatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa liman baina wa ala man wasalafus salih. جميع من حضر في مجلسنا هذا جعل الله لنا من الصالحين وختمنا بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وشرف وعزم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ومولانا
laka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kalian dalam mengerjakannya. Kami Allah tidak meminta rizki kepadamu, justru kamilah yang memberi kalian rizki, dan akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan sayyidus syuhur wa marhaban bih wa ahla. Ja'a Ramadan bil barakat fa akrim bihi zairin huwa'an. Kalian didatangi oleh bulan Ramadan, penghulunya para bulan. Ramadan datang dengan membawa keberkahan. Aduhai mulianya tamu yang datang, maka sambutlah dengan sukacita. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabul fadilah, para alim, ulama, kiai, abuya, ajengan, masyayikh, tokoh agama, pimpinan pengasuh pondok pesantren, majelis taklim, majelis sholawat, istighotsah, majelis yasinan, imam takmir, musola, masjid, langgar suro, tokoh-tokoh thariqah al-mu'tabaroh, mursyid khalifah badal, kiai, asatid, abuya, ustadz tempatan yang senantiasa saya hormati, saya takzimi, kepada segenap aparatur pemerintah, sipil militer, kepala desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, LPM, BPD, PKK, Karang Taruna, kepala puskesmas, kepala posyandu, kepala keluarga, kepada yang terhormat saya hormati segenap bini sepuh, kasepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh kampung, datuk-datuk, nenek mama, ulu balang semua. Kepada yang terhormat saya hormati segenap pimpinan pengurus organisasi Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Jamiatul Wasliyah, Tarbiyatul Islamiyah, Musliman, Ansor, Banser, Fatayat, IPNU, IPBNU, Jamiatul Qura wal Hufat, LASKI, KUA, MUI, Ponek. Pada yang terhormat saya hormati segenap encik, puan, tuan, semua saudara-saudara saya yang orang Melayu, aduh di sini aduh. Banyak. Saya pandai bahasa Melayu. Dan saya dulu Melayu, sekarang udah mandek. Karena saya lahir di Kabupaten Siak, saya besar di Kabupaten Siak. Jadi kalau nak cakap bahasa Melayu sama saya boleh, nak macam mana saja boleh. Jadi orang Melayu yang malam ini hadir dekat sini, pokok jangan balik sebelum selesai, sebelum didoa jangan balik. Halak-halak kita, hadong, hadong. Wes, di sana betok ya guys. Orang-orang Sunda, sedulur Sunda ayah di dia. Ayah. Sedulur Jawi sedoyo yang tentang mriki. Nan orang awak lah yang ada di sekolah. Enak kabeh. Pokoknya saya minta ibu bapak sebelum didoakan jangan ada yang pulang. Kalau nanti nekat pulang, saya doakan balik lagi ke sini. Jangan pulang dulu sebelum didoakan, karena keberkahannya akan datang ketika didoakan nanti. Kalau ngantuk pura-pura tidak ngantuk aja. Kalau umpamanya tidak paham, pura-pura paham saja. Pokoknya jangan balik sebelum selesai. Tidak lupa operator sound system, saya minta tolong kasih echo sedikit supaya suaranya nggak mati. Ini suaranya suara mati. Tidak lupa grup sholawat kita, kebanggaan Pulau Panjenengan semua. Ojo banter-banter sidik ae. Jangan banyak-banyak, betul, sikit saja. Tes. Nah, gitu sudah cukup. Karena suara saya tuh bagus. Jadi kalau nanti tidak ada echo-nya itu jadi kurang bagus. Jadi kalau ada echo-nya itu kan mamanya bilang cangkem kem. Saya ulangi, yang kita banggakan bersama grup sholawat jenenge aneh. Namanya aneh. Dosa itu kata orang Melayu berdosa. Tapi tidak usah khawatir, ini zaman akhir, nama memang aneh-aneh. Saya kemarin ngaji di daerah Tapung, Kabupaten Kampar, grup hadroh ibu-ibu namanya Trio Macan. Kalau di Jakarta itu Trio Macan artinya trio 3, macan kan manis dan cantik, betul? Kalau di kota Pekanbaru masih cocok lah orang kota. Tapi kalau orang kebun sawit masa trio macan? Macan itu ya mama-mama canteng kan gue mau tak? Kemudian saya ngaji tadi malam, saya ngaji di Kabupaten Siak. Grup sholawatnya namanya Sampokong.
Betul, namanya sampoko. Nah malam ini kok ada lagi yang model duso. Jeneng apa? Ternyata kata Pak Mariono, duso itu artinya dulur solawat, sedage selawat. Mudah-mudahan grup ini menjadi wasilah kita mahabbah ila Rasulillah Muhammad SAW. Wih, telah esok pokoknya. Bapak Ibu, saya nak bertanya, tolong jawab dengan jujur. Aku ngomong maju sampai paham? Atau saya campur? Campur. Baiklah, nek ngono. Campur. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi mahallul qiyam berdiri baca sholawat, apakah Bapak Ibu merasa tenang? Apakah merasa tentram? Apakah hati terasa damai? Itu efek rahmat Allah sebab menyebut Rasulullah diantaranya wasilah ada sholawatnya. Makanya ibu bapak saya minta setelah ini besok kalau ada anak mau nikah, ibu mau mitoni 7 bulan, melahirkan, ada acara apapun, ada pesta, undang nih grup sholawat. Orang promosi, pokoknya nanti kalau dapat bagi 2 pahalanya. Ibu terima kasih, salaman terus mak grenjel. Bahasa Indonesia ini mak grenjel loh. Mak grenjel. Minta maaf Bu, bahasa Jawa itu kalau sudah ada maknya nggak bisa diindonesiakan. Jadi mak betunduk, mak grenjel, ini Bu Indonesianya nggak ada. Ujuk-ujuk. Oke, jadi ini diundang. Coba, karena ini perintah Rasul begini Pak. A'linun nikah, umumkan pernikahan. Waj'aluhu fil masajid, laksanakan akad nikah itu di masjid, sunnah di sini. Wadribu alaihi bidduf, wa fi riwayatin biddufuf. Maka setelah akad nikah, pukullah rebana tanda bergembira. Apa yang dibaca? Sholawat kayak tadi. Ya Nabi salam alaika. Itu aja disebut begitu, hati rasa tentram. Ibu habis nikah, ada joget. Lalu biduannya setelah nikah bilang begini, malam ini suaraku enak ya, malam terberkah bagi kita. Terusannya udah hafal. Maka grup sholawat ini mudah-mudahan menjadi, saya ulangi, menjadi wasilah kita cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu umat Rasulullah, monggo mari bersama kita mulai ini dari hati yang dalam, pikiran yang sadar, tanpa dipaksa siapapun. Saya minta semuanya seikhlas-ikhlasnya baca syahadat bersama-sama. Mari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua hasanah fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua lapang fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua sukses fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua selamat fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua apa dan bagaimana serusak, senakal, sejahat apapun husnul khatimah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua ketemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur yang agung kepada Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kula suwun semua yang hadir membaca hamdalah bareng. Mari. Alhamdulillahirabbil bisa ngaji, alhamdulillah. Takdir Allah, kaki ringan melangkah ke tempat pengajian, alhamdulillah. Bisa sholat, baca Quran, zikir, sedekah, silaturahim, alhamdulillah. Minyak goreng mahal, alhamdulillah. Embel, ma huwal embel wa ma adraka mal embel. Berangkat ngaji baca bis
bismillah sampai tempat alhamdulillah. Mulai ngaji baca bismillah, ngaji nggak jadi. Terima kasih, matur suwun, mudah-mudahan bermanfaat. Kita selesai sampai di sini. Ya Allah. Air kelapa nggak ada. Ada. Nah ini malah kayak jualan air minum ya. Malah segar gini, kalau banyak kelapa atau sirup. Saya seumur saya pengajian, saya udah ribuan kali Pak pengajian. Ngaji di pinggir jalan baru sekarang. Ada hiburan truk lewat baru. Mudah-mudahan barokah. Saya selalu iri kalau pengajian ada orang lewat. Iri. Mengapa? Karena orang lewat tok itu dapat rahmatnya Allah. Itu lewat saja. Bayangkan yang duduk-duduk di sini. Itu malaikat mengembangkan sayap, rahmat Allah turun sampai jenengan pulang. Makanya lewat tok itu dapat. Makanya ibu besok kalau ada orang pengajian, lewat-lewat aja, lewat ke sana. Insya Allah tuh begini. Gilo. Lewat tidak jelas. Ya kalau nggak sengaja lewat nggak apa-apa, tapi kalau lewat anak ngapu itu malah gilo. Yang ketiga, kita unjuk cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat, pakai lagu atau tidak? Kita solawat badar saja, oke? Siap-siap Kang, namanya dimanfaatkan. Kalau grup solawat itu nggak rapi, biasanya nggak ada honornya. Kalau ada honornya biasanya rapi. Bu, saya dulu, nanti ibu bapak Irfa baru ikut ya. Solawat yang mudah saja, solawat badar. Saya doakan yang baca solawat rezekinya barokah. Semakin bertambah. Bisa untuk umroh dan naik haji ke Mekah Madinah. Syukur bisa untuk nambah orang rumah. Yang sini, ada anak min. Orang rumah itu bisa anak, bisa menantu, bisa cucu, betul Pak? Kita ulangi Bu. Ini anaknya siapa sih mana? Nggak ngerti ya anak main. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kalau saya bilang sallu ala Nabi Muhammad, jangan dijawab sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad itu artinya bersolawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad. Bapak jawab sallu alaihi, bersolawatlah. Yang baca siapa? Saya mau coki sopo Nabi Muhammad. Ibu bapak bilang bisa ya Rabbi sholli alaihi gitu ya. Ulangi sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Nanti lupa lagi itu karena nggak biasa. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salam bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salim al-ummah min al-afat wal-nikmah wa min al-win wa min al-ghimma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aminkan barokah sholawat
mudah-mudahan kita semua berjumpa dan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah sholawat, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Barokah sholawat, mudah-mudahan anak-anak kita minas sholihin. Barokah sholawat, mudah-mudahan anak-anak kita yang masih mondok, ngaji, sekolah, ngapal Quran, kuliah, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Barokah sholawat, mudah-mudahan yang sakit Allah beri kesembuhan. Barokah sholawat, mudah-mudahan yang sempit rezekinya Allah beri kelapangan. Barokah sholawat, mudah-mudahan semua yang punya utang, cicilan, kreditan semuanya lunas. Wah, kuat temen sih. Ya Allah, kalau nggak lunas mudah-mudahan yang utangi lupa. Barokah sholawat, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'an wa hadha madadi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'an wa hadha madadi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'an wa hadha madadi ya Nabi. Anta murtaja ya Jreng. Nengok jam dulu. Ya, bisa dilanjut. Bapak Ibu, ini malam acaranya dua. Satu Isra Mi'raj, dua nyambut Ramadan. Isra Mi'raj bulannya sudah lewat. Oleh karena itu saya membahasnya secara umum saja, nggih. Supaya nanti dua-duanya dapat. Ngoten nggih. Yang tidak ikhlas, kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, saya tetap nekat. Langsung saja supaya enak. Bapak Ibu, ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, langit pertama sampai langit ke-7, terus naik ke Sidratil Muntaha, terus naik ke Mustawa, terus naik ke Rof-Rof, terus naik ke arasnya Allah. Di bawah arasnya Allah, ketika ini kok ekornya malah hilang nah. Kalau suaranya mati, saya agak ngegas jadi. Suaranya kayak orang marah. Ketika Rasulullah sampai di bawah aras Allah, mau menjemput sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget. Tahu sebabnya kaget? Ternyata tahu. Apa sebabnya? Enggak. Ini saya mengambil dari kitab namanya Al-Anwarul Bariyah min Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah. Ketika Rasulullah sampai di bawah aras Allah, mau ngambil sholat 5 waktu, Rasulullah kaget karena di bawah aras Allah itu ada laki-laki yang terkena sinar itu nampak terbayang-bayang. Kalau bahasa Jawa itu klebang-klebang. Bahasa Indonesianya apa? Mak beduntu gundul muri. Bahasa Indonesianya klebang-klebang.
sekelebat bayangan seorang laki-laki. Padahal malaikat Jibril cuman sampai di Sidratil Muntaha. Lewat dari Sidratil Muntaha, ada truk lewat tadi. Lewat dari Sidratil Muntaha, malaikat Jibril kebakar, nggak bisa. Tapi di bawah arasy Allah ada laki-laki. Nabi Muhammad nanya begini, "An-Nabiyun, apa ini nabi?" Kata malaikat penjaga arasy, "Lah, bukan." "Au malakun, atau jangan-jangan ini malaikat enggak ini?" Kata malaikat arasy Allah, "Lah, bukan ya Rasul." "Ini siapa?" "Ini orang belilas." Itu saja Mas. Nah, Sungai Arang. Sama ngirong-ngirong. Jangan Sungai Arang. Ini orang desa Sungai Arang ya Rasulullah. Bukan nabi, bukan malaikat, tapi kok derajatnya sama di bawah arasy Allah. Apa kata malaikat sana? "Ya Rasulullah, ini orang Sungai Arang dulu waktu di dunia dia melakukan 3 perkara." Berapa perkara, Bu? Ketika dia masih hidup dulu di dunia, dia melakukan 3 hal. Apa sing 3 perkara kuwi? Terus gede gini ya. Apa sing 3 perkara kuwi? Apa yang 3 perkara itu? Apa nang 3 perkara itu? Sakui kan gini. Kata malaikat, "Ya Rasulullah, wa kana fid dunya lisanuhu radbun bi dzikrillah." Ini orang Sungai Arang dulu waktu di dunia, lesannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Selalu berzikir, selalu berzikir. Silahkan apa saja. Zikir, sholat itu zikir, tapi zikir belum tentu sholat. Sholawat itu zikir, tapi zikir belum tentu sholawat. Subhanallah itu zikir, tapi zikir belum tentu subhanallah. Zikir itu segala hal yang mengantarkan kita semua untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu namanya zikir, itu jenenge zikir, niku asmane zikir. Terserah Pak. Orang kalau biasa zikir, ngapa-ngapa saja zikir. Orang kok biasanya nyebut Allah, megang sendok jatuh. Allah jatuh. Nampak truk tabrakan. Ya namanya juga truk tabrakan. Masa truk tabrakan? Itu lah tabrakan ya, truk ambung-ambungan ya ini. Nampak? Ya umpama. Nampak truk tabrakan gitu ge. Itu Masya Allah. Nanti orang pokoknya jemurannya jatuh. Allah. Anakku cucunya datang. Alhamdulillah ya Allah. Allah semua. Sampai sakit orang kalau biasa zikir, Bu. Itu mulutnya zikir. Allah, ya Allah, panas ya Allah, ya Allah, pasti zikir. Kenapa? Karena biasa zikir. Orang kalau tidak biasa zikir, ngapa-ngapa tak mau zikir. Cucunya datang cuma ketawa. Kayak malampir. Iya toh? Nanti ada mobil tabrakan malah bilang begini, mampus. Orang kalau nggak biasa zikir, nggak zikir. Nanti demam, cuman menggerugo saja, tapi nggak ada lafaz Allahnya. Cuman bilang, Pecah cilik-cilik itu datang, Mbah, udah tua, mbok yo baca-baca istighfar. Maksudnya tuh nyebut, Mbah, but. Maksudnya ngucap. Tapi baik nyaut gitu. Baik nyaut. Karena tidak biasa. Ibu bapak kok mau zikir, ketaatannya akan ada. Nggak bisa zikir dicampur maksiat, nggak bisa. Nggak bisa orang bilang begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak, udah dengar kabar belum? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum kabarnya apa? La ilaha illallah, raiso Pak. Zikir ya zikir, makanya orang kok rajin zikir selesai. Masalah paham nggak paham, orang penting. Yang penting, saya ulangi, paham nggak penting, yang penting sama ini grup sholawat sering nyanyi begini, busyara lana lilal muna. Ini contoh Pak. Lilal muna. Coba tanya sama orang grup sholawat, apa artinya Kang? Mbok gak ngerti, yang penting sholawat, iya Pak ya.
Astagfirullahaladzim, ya tenang rupanya Pak. Sama dengan orang yang suka musik dangdut, joget-joget itu kan tahu artinya enggak, yang penting rusak kabeh wong kene rupanya. Sudah, yang penting jenengan zikir. Terakhir kalau nanti Bapak Ibu kok Allah mati, apa kata Allah? Ana jalisu man dzakaroni, saya Allah siap mengancani, menemani. Aku daripada ibu nggak paham, aku bilang tanya sama yang belakang-belakang. Ini mengancani itu apa? Menemani. Kata Allah, aku siap menemani orang yang selalu ingat dengan saya. Kayak apa indahnya ketika kita menghadap Allah, Allah yang menemani kula panjenengan. Zikirnya datang, sholawatnya datang, ngajinya datang, terawihnya datang, semuanya datang. Bilang begini, Pak, Bu, jangan khawatir, saya siap membela Bapak Ibu. Lalu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata orang Melayu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur. Ibu aja Bu, enggak apa? Ganti. Aku mundur. Kowe anake sapa kowe? Sak mak-make lho apal kabeh. Itu Via Valen radhiyallahu anha. Ulangi. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Orang Melayu harus hafal ini lagunya Nur Asia Jamil, orang Melayu punya Miko, orang Melayu lagu Via Valen Melayu kapan? Apa kejogi sama? Lagu ini Bu, lagu yang tadi bila Israel. Kalau suami ibu lagi sakit, tolong jangan dinyanyikan. Daripada kena pancal orang kejogi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kan sallu alaihi mana kan? Karena biasa, ulangi, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sallallahu alaihi. Bisa kita lanjut? Bisa dilanjut? Maka berzikir kepada Allah. Makanya kalau kata Gus Dur, kata orang-orang NU yang di Jawa atau di Sumatera, pecinta-pecinta sholawat, ada begini lagunya. Yang tak paham nanti saya terjemahkan. Gak apa-apa kan? Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar rolan sukmane ten kadang Allah swarga manggone utuh maite uga ulese utuh maite uga ulese. Artinya biar semua paham, kalau sudah datang saat matinya tidak kesasar roh dan sukmanya, disambut Allah surga tempatnya, utuh jasadnya juga kafannya, utuh jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, ayo salamun alaik ya Rafi'il Hasani wa Daraji al-Badayati wa Tanalami ya Maka karena zikir ini banyak, selain yang fardu, selain yang wajib, ibu
bapak boleh pilih apapun silahkan. Siapa yang kepingin di akhirat dekat sama Rasulullah, maka perbanyak sholawat. Cara untuk dekat Rasulullah itu banyak, tapi cara yang paling mudah adalah Bapak Ibu memperbanyak baca sholawat. Sholawat apa Pak? Sholawat apa saja silahkan, yang penting berbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang wajib jangan diperbanyak. Sholat ya boleh diperbanyak. Sholat zuhur ya tetap 4, sholat maghrib tetap 3. Maka ibu, sholat itu zikir yang wajib, zikir mahdoh itu sholat. Saya ingin bertanya kepada bapak ibu, tapi jangan ada dusta di antara kita, karena aku telah lelah kau dustai. Entah apa yang merasukimu. Oke guys, oke guys. Bu, bapak, siapa di antara kita ini yang tidak pernah meninggalkan sholat? Tunjuk tangan. Jeng jeng jeng. Regu A, paling akeh malah. Regu B, regu C, biar saya yang jawab. Pada akhirnya kita harus jujur. Kita semua mau kiai, mau ndak kiai, mau ustadz, mau mubalek, mau siapapun, semuanya pernah meninggalkan sholat. Betul? Pernah apa sering? Pernah apa sering? Kalau pernah bisa dihitung, kalau sering tidak bisa dihitung. Bisa nggak ngitung sholatmu sendiri yang kamu tinggal? Coba bayangkan Pak, kita kabeh ini pernah meninggalkan sholat. Itu zikir yang paling mahdoh. Siapa yang sholawatnya, zakatnya, posonya, apa lagi, sodakohnya, baca Qurannya mau diterima Allah, syarat yang paling gampang, sholatmu bener nih. Pak, saya belum bisa khusyuk, nggak apa-apa. Coba tunjuk tangan, siapa yang bisa sholat khusyuk? Bu, ibu sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba hujan, ingat Allah, apa ingat jemuran? Jemuran. Nanti Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang jual pentol bakso, ding 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 ding. Ingat Allah, apa ingat pentol? Pentol apa Allah? Pentol bakso atau pentolnya yang jual? Ya pentolnya yang jual, namanya Mbak. Lah kowe mikir kok? Welek. Ibu lagi sholat, Allahu Akbar, dapur ada suara gelomprang. Ingat apa? Ingat apa? Kucing. Belum lagi ibu sholat, anak-anak kecil ganggu di depan sejadah. Itu mesti, itu orang tua itu sebetulnya mikir itu. Anak gak tahu sopan santun, orang tua lagi sholat sama kecil. Dikode-kode gak paham. Bapaknya tuh sampai ngode-ngode, Bismillahirrahmanirrahim. Orang paham. Akhirnya bapaknya mikir, iya caranya anak ini bisa minggat. Akhirnya mau nih, qul huwallahu ahad, Allahu somad. Anaknya melayu aja. Goblok yang loh, bapak-bapak ini khusyuk dalam sholat duhur, dalam 5 menit itu kita ingat Allah, belum tentu ada 1 menit, belum tentu. Tapi yang penting kalau tidak bisa semua ingat Allah, setidaknya dalam rangkaian sholat itu kita ada 1 titik yang kita ingat kepada Allah. Kalau nanti pikiran liar kemana-mana, balikkan lagi bahwa kita sedang sholat menghadap Allah. Utamanya ini Pak, utamanya katanya dia mau supaya diamalkan. Ketika Bapak Ibu mengatakan begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu aku menyembah dan hanya padamu aku minta tolong. Gusti, ya Allah, saya hamba mengaku sholat ini morat marit, pikiran ini entah kemana-mana. Beri saya rahmat, tolong beri saya rahmat agar sholat ini benar hanya untukmu ya Allah. Itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seliar apapun pikiranmu, ketika di situ berusahalah untuk fokus Bapak. Oke. Bapak ini kita fokus, kurang mesti kadang jamaah malah bocor merek sarung kok. Wadimora, Gajah Duduk, Mangga 2, Atlas. Belum lagi nanti nampak kawan sujud, mikir lagi, Masya Allah tungkai meletek-meletek, sikil gak iso kaya ngono. Belum lagi nanti rukuk nampak jempol sendiri, mikir jempol kok kaya jahe, Masya Allah. Belum lagi bau minyak wangi kawan, mikir lagi minyak wangi kocak duyung. Ini pokoknya pikiran liar, apalagi
kawan depannya bangkit dari sujud, sarung kecepit bokong. Pernah delok Mbak? Jujur Mbak, pernah delok betul Mbak? Sampai wong sholat sarungnya kecepit silit ini pernah apa ora? Pernah Pak? Batin apa batin? Batin gini ada katoan. Oleh karena itu kita nggak usah sok-sokan, sadar diri mawon bahwa kita butuh bantuan dan rahmat Allah. Nggih apa ya? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Semua. Bila hataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa firni amalan shalihan. Kalau ibu orang Islam tapi ikut Nahdlatul Ulama atau ikut Al-Jamiatul Wasliyah kalau orang Sumatera Utara atau ikut Tarbiyatul Islamiyah kalau orang Awak dan orang Sumatera Barat layado dan dari Payakumbuh dari Bukit Tinggi ada Inyak Candung namanya, Inyak Canduang namanya. Nama aslinya Syekh Sulaiman Rasuli. Kok ada di sini orang Matlaul Anwar atau Nahdlatul Waton, sholat yang Bapak Ibu tinggalkan itu tidak cukup hanya istighfar, tapi harus diqodok, harus diganti. Saya ulangi ini, harus diqodok, harus diganti. Sedangkan orang tertidur saja bangun harus ganti sholat, apalagi sengaja nggak sholat. Loh? Waduh ngendeni. Itu harus diganti. Caranya bagaimana Pak? Caranya begini Bu, umpamanya sebelum sholat subuh, ibu sholat subuh 2 rakaat tapi untuk qodok. Sebelum sholat zuhur atau sesudah sholat zuhur 4 rakaat atau sholat zuhur tapi qodok subuh, boleh nggak masalah. Yang penting dikerjakan, jangan setelah asar. Walaupun sebetulnya boleh tapi jangan, karena kita ini nanti malah jadi masalah. Itu diqodok, jangan jadikan satu. Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i ta'unan wa kumpulan wa rapelan wa pancal malaikat mencong lanjut bisa nggak usah nggih sudah sembrono warai Kang Mariono warai guyang-guyu tok saudara Nabi Muhammad. Nah kan tenang ya, kalau lain-lainnya lagi osok malah ngongkon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka zikir itu yang paling utama, yang mahdoh. Apa itu? Sholat. Kalau sholat kita itu pernah ditinggalkan, itu namanya bolong. Tapi kalau sering, itu bolong apa rawa-rawe? Bolong apa rawa-rawe? Bu, kalau jilbabmu bolong, bisa ditambal nggak? Bisa. Kalau rawa-rawe? Nggak insya. Makanya sebelum kita menghadap Allah, tambahlah pelan-pelan, semakin tua semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga ketika menghadap Allah kita semua walaupun punya dosa tapi tidak banyak-banyak. Gitu Pak Bangge, gitu Bu yo. Ingat itu ya, diganti sholatnya itu. Kalau nggak diganti, saya sudah sampaikan, jangan nuntut saya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ibu bapak orang Muhammadiyah. Karena kalau orang Muhammadiyah, pahamnya berbeda dengan paham Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah, cukup istighfar yang banyak. Saya perlu sampaikan kedua-duanya. Siapa tahu di sini ada orang Muhammadiyah, biar adil. Paham? Halo, paham? Paham apa? Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, tengok jam. Masih bisa? Jarak dari sini tuh jauh Pak Pekanbaru. Iya. Saya Bu, kemarin sore tuh ngaji di Siak, malamnya di Dayun. Ini malam saya udah di sini. Besok saya di Kandis. Besoknya lagi pagi di Rohul, malam di Tandun daerah Rokan Hulujung sana. Ini adalah informasi betapa larisnya saya. Kan apa? Langsung ke. Iya.
Saya mohon doa dari Bapak Ibu, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan istiqomah. Itu kan masih istiqomah. Istiqomah itu berarti yang ringan istirahat. Oh, istiqomahnya apa? Yang ringan itu istirahat. Satu, rajulun lisanuhu radbun bi dzikrillah. Orang yang derajatnya sampai di bawah aras adalah orang yang waktu hidup suka zikir kepada Allah. Nomor dua, yang kedua atau yang nomor loro, engkang nomor kapindo atau nomor kali adalah rajulun qalbuhu yata'allaqu bil masjid. Orang yang hatinya nyangkut di masjid, artinya terikat di masjid, senang ke masjid, senang sholat jamaah. Bapak Ibu, ke masjid itu kemungkinannya cuma dua. Tak ulangi, tak baleni, saya ulangi. Ke masjid itu kemungkinannya cuma dua. Ini satu, dua. Datang sendiri atau diantar oleh orang-orang. Pak, masjid itu kemungkinannya cuma dua. Bapak datang sendiri atau diantar sama orang kampung datang ke masjid. Datang sendiri. Selama ini dipanggil-panggil datang nggak? Ya Mbak, jangan pusing bantu. Anak-anak Mbak bilang, rata-rata rata kau misalnya Mbak. Senelongso-nelongsonya orang, sesedih-sedihnya orang adalah dia datang ke masjid kalau sudah inna atoina, kalau nggak usah. Ulangi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang paling nelongso, orang yang datang ke masjid pada saat inna atoina kal kausar. Kapan? Pas hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bawa parah. Mau kemana Mbah? Mau ke masjid? Mau ngapa? Motong sapi. Tapi sampai bukan panitia Mbah. Biarin aja, nanti kan ya ada tenaga lain yang dibutuhkan. Enggak dijadikan panitia, enggak jadi apa-apa. Datang ke masjid hanya urusan daging. Tapi nek enak korban, enggak mau ke masjid. Pemerluannya murah. Ada enggak orang begitu? Babi toh Mbak. Ada apa enggak ini? Enak sing batin kaya tonggoku. Enak ngerti ngono. Tapi itu masih bagus. Walaupun nelongso masih bagus. Ada yang tragis. Dia datang ke masjid dalam keadaan sudah inna lillahi. Ini yang paling tragis. Hidup gak pernah ke masjid, hidup datang-datang sudah jadi bangkai. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta dan sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Woi, mau tepuk tangan. Ini bukan konser. Pak, saya berani nyanyi karena di luar masjid. Kalau dalam masjid ya ada yang di luar. Saya berani bercanda karena di luar masjid. Saya merokok karena di luar masjid. Kalau dalam masjid saya tidak merokok karena masjid bukan tempat mudun tapi tempat sujud. Nah, aku yang jebok lepas kok tak pateh. Aku yang jebok nyanyi tapi kan nggak digendangi. Gendang calonku dewe. Ini kok bisa gendangi tuh? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Coba siapa temannya kan? Nah, udahlah datang mati di antara orang kampung.
dia bilang begini imamnya, Bapak Ibu, marilah kita saksikan jenazah ini, mayat ini adalah orang baik. Ibu-ibu bilang, sambil mana ada baiknya jahat, mana ada baiknya jahat. Pak, Bu, dulu ada orang nakal, betul. Ikut majelis yasin nggak mau, majelis sholawatan nggak mau, maunya cuma majelis tolak balak, plek, balak papat, plek, balak lima itu. Jadi ketika itu saudaranya mati, aku ini di rumah loh. Bisa dilanjut? Alhamdulillah. Ibu bapak gembira. Ya Allah, sebagaimana jenengan paring kita semua bahagia ini malam, mudah-mudahan kelak bahagia di akhirat semuanya. Ada orang tuh nakal betul. Satu ketika saudaranya mati, dia ikut nyolati di masjid. Karena nggak enak katanya, dia ngomong sama kawannya, bro, permisi dulu bro, saudara gua meninggal bro. Akhirnya ikut sholat. Ketika sholat imamnya bilang, Bapak Ibu mari kita saksikan jenazah ini adalah orang baik. Orang masjid jawab semuanya baik. Dia mikir, besok kalau saya mati yang bilang baik siapa? Balik ke tempat majelis tolak balaknya tadi itu, ngomong sama kawan-kawannya, bro, besok kalau aku mati Pak Imam nanya baik, tolong jawab baik ya bro. Kawannya bilang, ora sudi. Bahasa Indonesianya kok gak sudi kata kawannya. Tolonglah bro, kamu saya bayar deh. Udah saya bayar. Akhirnya dibayar. Kata kawannya, kalau dibayar bisa diatur, kalau ada ini bisa diatur. Akhirnya dibayar masing-masing 100 kalau uang kita. Seminggu kemudian orang yang bayar ini mati. Mati betul lah. Akhirnya dibawa ke masjid, disolati. Imamnya nanya, Bapak Ibu mari kita saksikan ini adalah orang baik. Gak ada yang jawab kecuali 2 orang yang dibayar tadi. Dari jauh bilang baik, baik. Lalu dikuburkan. Tetapi orang ini diampuni oleh Allah. Malaikat protes, ya Allah kok diampuni sih, orang kelakuannya kayak bedes. Ibu tahu bedes? Kata orang Melayu beruk. Jadi oh, nanti ini kau orang ngerti deh kak. Bedes itu, gimana beruk? Aduh. Kata Allah begini, dengarkan. Ketika malaikat bilang, ya Allah kok diampuni? Kata Allah, apa kamu nggak lihat? Dia ini berbaik sangka kepada saya Allah. Saking pinginnya diampuni, saking takutnya sama saya, dia rela bayar orang biar dikatakan baik. Coba tuh Pak, wa anna inda dzanni. Aku ini kata Allah tergantung persangkaan hambaku. Dia menyangka aku mengampuni, maka persaksikan malaikat demi kebesaran dan keluasan rahmatku, orang ini saya ampuni. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu yang selama ini pernah berbuat masalah, pernah jadi pendosa, sing sudah ya sudah, tapi jangan diulangi, kembalilah ke jalan Allah. Yang sudah ya sudah, tapi jangan diulangi. Yang sudah ya sudah, yang belum jangan dilakoni. Sholli wa sallim Bisa dilanjut? Maka sholatlah, karena sholat itu is our identity. Oh yes, I can speak English, you know. You job, you know, you ngerti me?
berubah. Jangan dikait-kaitkan sholat dengan apapun. Pak, saya bukan tak mau sholat. Sholat dari dulu sampai sekarang, jengking sampai dahi saya hitam, nyatanya hidupnya tetap susah. Jangan dikait-kaitkan sholat dengan kekayaan. Sebab sholat itu kewajiban, kaya miskin itu ketetapan. Kalau orang sholat harus kaya, mestinya orang kafir miskin semua. Karena orang kafir tak ada yang sholat. Betul apa betul? Bu, kalau ibu ingat-ingat lah, orang sholat sama orang kafir sama orang Islam rata-rata banyak kaya mana? Kaya mana? Kamera. Kaya orang kafir kan? Gak ada hubungan. Sholat ya sholat, kaya ya kaya, miskin ya miskin. Orang miskin itu kan kaya itu bawaan dari sono. Orang kalau bakat kaya, Bu, nabung sedikit dapat mobil. Orang kalau nggak bakat kaya nabung banyak dapatnya kupon tiap tahun tapi nggak pernah dapat. Orang kaya sama miskin jangankan cara bicara, cara makan, cara batuknya aja beda. Orang kaya batuknya itu pendek kayak saya begini. Kadang malah berirama. Itu batuknya orang kaya. Batuknya orang miskin panjang-panjang. Terus kan ditanya PNJ mau dibelikan apa enggak? Alias mengik. Gitu betul? Astagfirullah. Bu, orang kalau nggak bakat kaya itu tidur pakai AC malah masuk angin. Masuk angin Pak. Betul nggak? Orang nggak bakat kaya, jangankan naik travel, nampak travel full. Travel dapat. Iya apa enggak? Orang kalau nggak bakat kaya tidur di atas ranjang, boyoknya sakit. Aduh, rapi awak punya apa tiduran goreng anu. Di atas tikar pandan malah ngorok tekan subuh datang tangi. Orang kalau kuping lu, bawa kuping lu, nggak bakat kaya, dikasih emas, bekudis, kasih perak, bengkak, kasih suaso, benana, dikasih lidi, tahan. Enak, ada, uangnya tuh kok. Jangan sok-sokan kaya, jangan. Orang kalau nggak bakat kaya Pak, pergi ke hotel, dikasih WC duduk, isi nangkring juga ada duit. Ya Bora. Jadi jangan pernah persalahkan Allah. Kalau kaya itu milik orang pekerja keras, mestinya yang kaya itu tukang ngegrek sama tukang dodos, betul apa betul? Tapi nyatanya yang kaya yang punya sawit, bukannya tukang ngegrek. Kalau kaya itu ukurannya ukuran kerja keras, mestinya yang kaya itu ya tukang kerja bangunan. Tapi nyatanya lihat, karena kaya itu dari sana. Bapak yang penting sholat, sabar sebentar, aqimus sholat, dirikan sholat, nanti biar Allah yang ngatur caranya. Bapak Ibu bisa bayar zakat semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wah, ini baru apa? Baru Isra Mi'raj tok, gak cukup waktu nih. Lanjut ya. Nah, ini bisa dilanjut? Bapak-bapak masih ikhlas? Ibu masih kuat? Ya, ngapa rakyat mana? Lahi bisa. Ayah mau pede. Sampai mana tadi Bu? Kuping? Sampai kuping? Bu, Bapak lihat saya. Saya ini kan termasuk orang yang sering makan dengan orang kaya. Orang kaya dengan orang sok kaya itu beda. Orang kaya itu yang benar-benar kaya itu kalau makan pakai celemek. Celemek ini namanya celemek. Badannya tegak. Kalau ngambil lauk sedikit Pak, ada yang kue kabeh juga. Kondangan kalau bayar malah juga kabeh lewat. Orang kaya nggak mau Pak. Orang kaya tuh sendoknya aja kayak pisau. Saya pernah nyoba mencolot dagingku Pak. 2 kali kejadian klotak, astagfirullahaladzim, rendang sama mencolot. Kalau orang kaya itu begini,
kalau makan badannya tegak, ngambil nasi, itu makanan masuk ke mulut, ngunyahnya pelan-pelan. Lah nek yu ngatemi, yu nayu jong, mangan enak. Mangan yo ngono. Kalau orang kaya makan tuh mulutnya tegak, itu yang ke mulut tuh sendoknya. Kalau orang nggak kaya, itu mulutnya dekat ke meja. Apalagi soto kayak komakai diangkat suntek cangkem. Jadi joger, ngono Mbah ya. Makanya udahlah, nggak usah sok gaya. Yang penting kita semuanya ditakdir Allah hidup mati dalam ketaatan kepada Allah. Nggih, amin Allahumma. Terakhir bab sholat. Seandainya pun Allah berikan kepada kita kekayaan yang Bapak Ibu maksudkan, maka dunia ini akan kiamat. Bu, bantu saya. Kalau orang sholat diberi pahala 1 miliar, tak ulangi tak baleni yo. Kalau orang sholat diberi pahala 1 miliar, 990 jutanya diberikan di akhirat, yang 10 juta diberikan di bumi. Ibu mau? Mau tak? Saya mau. Habis sholat dapat 10 juta. Orang penak tuh Pak. Mau apa enggak? Ngono lo ben-benak. Pura-pura ora mau. Duit ora gelem. Umpamanya saya satu keluarga 10 orang, istri 1, anak 9 umpama. Sekali sholat kan assalamualaikum warahmatullahi plek 10 juta, kali 10 100 juta, kali 5 waktu berarti 500 juta, kali 1 bulan 15 miliar, 5 kali 3 15 miliar, kali 1 tahun ratusan miliar. Gitu mungkin. Pertanyaannya, kalau mau makan beli di mana? Di pasar. Yang jualan siapa? Orang pasar Islam semua, sholat juga kok duitnya banyak. Gak enak wong dodolan Mbak. Kalau mau pakai baju, ibu beli di mana? Di pasar. Yang jualan siapa? Kurang awak. Gak aturan manggane. Kayu sadonyo. Saya tahu yang sama minat. Gak ada orang jualan itu Islam semua. Kaya semua, duitnya banyak. Untuk apa payah-payah tawar-menawar sampai melodot matane? Sholat aja dapat 10 juta kok. Terus kalau mau tinggal di rumah, yang bangun rumahmu sopo? Tukang, orang sudi tukangnya panas-panasan, duitnya pirang-pirang. Akhirnya orang Sungai Arang yo. Sungai Arang akhirnya baju nggak punya, rumah nggak punya, duit banyak telanjang warawiri mikuli duit. Saya tanya Bapak Ibu jawab, itu kiamat apa enggak? Kiamat apa enggak? Makanya sabarlah sebentar, nanti setelah kehidupan ini akan Allah sempurnakan semua hal-hal yang Bapak Ibu inginkan. Amin Allahumma. Yang penting sholat. Terakhir bab Isra Mi'raj. Terakhir, kan tadi baru 2 ini. Gitu. Yang ketiga kata Rasulullah, walam yastasibba liwalidayhi qattu. Siapa orang yang derajatnya sampai di bawah arasnya Allah? Adalah anak yang bisa menjaga kehormatan orang tuanya. Kalau dimaknakan dalam bahasa kitab, anak yang orang tuanya tidak dicela karena dia. Kan banyak Pak, orang tuanya rajin masjid, rajin sholawatan, rajin wirid, tapi anaknya kelakuannya kayak setan. Ada kan? Orangnya ada tak? Ya, ada semua Pak. Berapa banyak orang tua yang malu dicela sama orang kampung gara-gara anaknya menghamili anak orang lain. Berapa banyak orang tua yang nggak berani keluar rumah gara-gara anak perempuannya hamil di luar nikah. Betul? Ngerti deh. Berapa banyak orang tua itu merasa malu nggak berani keluar rumah gara-gara anaknya terkena kasus narkoba. Itu anak-anak durhaka kepada mak bapaknya itu. Mak bapaknya dicela orang gara-gara kelakuannya. Kata orang Jawa, anak pola wong tua keprada. Sandal hilang, anak siapa? Anak fulan. Motor hilang, anak siapa? Anak si fulan. Itu ada mobil hilang, anak siapa? Anak fulan. Ada janda hilang, itu bapak siapa? Bapaknya fulan. Coba orang tua, jangan sekali-kali kita sama-sama tuanya. Betul Pak? Tapi setua-tuanya kita, tetap kita ini kan anaknya orang tua.
jadilah anak yang bisa membanggakan mak bapakmu. Bu, ibu, seandainya bapakmu maling, seandainya, garis bawahi loh ini, seandainya bapakmu maling, sampaikan ke orang-orang kebaikannya, sehingga orang-orang mengatakan beruntung betul lah kamu punya bapak dia. Nggak tahu keburukannya. Seandainya makmu itu penceramah kondang, ngalah-ngalahkan khotib Jumat dalam kurung tukang repet. Khotib Jumat kan seminggu sekali. Istri kita 24 jam, berhentinya pas tidur. Nanti begitu bangun nyambung meneh. Sampaikan pada orang-orang bahwa ibumu itu orangnya bagus, sehingga orang-orang mengatakan begini, beruntung betul kamu punya ibu seperti dia. Jangan malah dibalik, oh makmu itu kalau udah ngamuk bapakku entek. Wis jenenge anak kucluk, mahwal kucluk wa ma adraka mal kucluk. Dia kan dosa, akan dosa ya. Jangan, karena seburuk apapun dia, mereka adalah mak bapak kita. Kita, halo, kita ini ada karena jasa mereka. Kalau sekarang kita sudah tua, udah oke. Dulu, ketika tangan masih kecil, belum bisa apa-apa. Kadang sama mamanya dimamah, tahu dimamai? Dikunyahkan makanan, kita mangap-mangap kayak manuk, kayak anak itu. Gitu kan? Iya kan? Kita nggak bisa bedakan mana mamahan, mana tidak, pokoknya mangap. Orang tua kita lagi nggak enak badan, tiba-tiba kita masih kecil pipis, apa kata mak kita? Nama nyayur bening, cewek itu dulu, betul pak? Bapak-bapak kadang niku mikir gak duit awak ramena, delok anak watu, sanggup utang rene, kadang apapun dikerjani gara-gara wong tua. Ibu bantu bapak ke sawah ke ladang, tekan ngomah anak demam panas, jam 2 malam nggak bisa tidur. Ibunya kesel ngeloni anaknya nggak tidur ngomong sama bapak, pak, ini gimana anak kita ini, anak badannya panas, gak iso turu. Aku ini udah kesel pak, kok dibantu-bantu toh pak. Bapak kalau melinting rokok cedak pintu. Kata bapak, lah dibantu apa? Ya ditakut-takuti ngono lho pak, ben anak-anak iki wedi ben gelem tidur. Kata bapaknya, lah anakmu wedine karo apa? Karo asu sama anjing pak. Lah terus bapak keluar sana nyamar jadi anjing sana lo. Akhirnya bapaknya keluar pinggir jendela. Kata maknya, kok menengahin jenggong-jenggong lo pak. Akhirnya bapaknya jenggong di sebalik pintu. Au, au, au. Kata maknya, tuh ada anjing. Kata maknya, jing, wani lagi jing. Oh, kan wani lagi. Kata anaknya, loh mak kok kayak suara bapak. Kata maknya, bukan, itu anjing. Bapaknya buatin bedes. Yang ingin saya sampaikan, emak bapak sanggup melakukan apapun atas nama anak. Betul? Ribuan kilo jarak yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anak. Ibuku sayang masih terus jarang bapak ada kiai kayak saya. Jarang, teman jarang. Saya karena menghargainya, yang suka nyanyi maka saya nyanyi. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah, seperti udara yang kau berikan. Tak mampu ku membalas ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu. Yo, kayak sama anak. Setiap kesuksesan anak pasti ada air susu dan doa ibu, betul? Pasti ada keringat dan air mata bapak, betul? Hai manusia, wes, kata Ebit GAD pak, bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari,
bagi loro. Perjuangan Bapak. Maka saya mohon, ini mau Ramadan Pak, betul? Bu, ini nak masuk bulan puasa, betul? Ibu bapak yang punya orang tua masih sudah meninggal, sempatkan ke kuburnya kalau terjangkau, lalu bersihkan makomnya, doakan mereka. Kalau mertua orang tua jauh di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera Utara, di Sulawesi, masih ada nomor HP-nya, telepon mereka, minta maaf sambil didoakan. Kalau orang tuamu terjangkau di sini, saya minta nanti setelah ngaji cari amplop 4. 2 untuk mak bapak kandungmu, yang 2 untuk mak bapak mertuamu. Lalu mau Ramadan, besok cepat kalau punya ayam, ayamnya dipotong, lalu dimasak, antarkan kepada mak bapak kandungmu dan mak bapak mertuamu, namanya munjung kata orang Jawa. Ini perlu saya sampaikan Pak, siapa tahu bapak kesini sama istri bapak. Sebab orang kalau udah nikah, mau bakti sama orang tua itu lebih berat dibanding orang belum menikah. Orang kalau belum menikah, Bu, ini kok goyang apa ini? Orang kalau belum menikah, halo, orang kalau belum menikah, gaji 10 juta diserahkan ke mak bapak, orang sekampung muji, anak baik betul lah dia tuh, kejo semua duit dia dikasih sama mak bapak. Tapi kalau udah nikah, jangan coba-coba, ada kanjeng mami. Bapak punya ayam, bilang begini sama istri, Dek, itu saya punya ayam, besok mau Ramadan, besok mau saya potong, kita potong, nanti kamu masak, kita antar ke rumah mak saya ya. Kok istri bapak bilang begini, oh gitu, kalau makmu potongan ayam, jadi potong, sudah potong nggak? Nggak jadi, jajal nek wani belah orang situ. Sama dengan ibu kan punya orang tua, punya adik, punya ponakan, kadang sekedar untuk berbunga, penggembira, ngasih uang dikit. Kok suami ibu bilang begini, oh ngono ya, ponakanmu kok kayak iyo, jadi ngasih ya? Gak jadi, maka diperlukan saling ngerti. Yang kepada mertua, yang ngasih menantunya dibuat silang. Emak bapak tidak butuh duit kita, tidak menginginkan harta kita, tapi mak bapak kita tuh seneng bunga karena ada perhatian anak-anak kepada mereka. Betul Bu? Betul apa tidak? Kata guru-guru TK begini, kasih itu para betang, ayo tak sepanjang ya, terus. Harap kembali. Tepuk tangan mama. Itu mama TK. Oke, tolong ya pada orang tua. Mumpung ini Ramadan, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan banyak gini aja lah. Terakhir ini. Terakhir. Nyambut Ramadan itu bukan perkara adat Pak. Nyambut Ramadan itu perintah Rasulullah. Saya ulangi, nyambut Ramadan itu perintah Nabi Muhammad. Atakum Ramadan sayyidus syuhur wa marhaban bih wa ahla. Sambut dengan penuh sukacita kata Rasulullah. Kalau orang Jawa nyambutnya dengan cara bagaimana? Ada yang namanya nyekar, betul Pak? Ada yang namanya nyadran. Kalau orang Jawa dari Sumatera Utara biasanya jenenge punggahan, betul. Kalau orang Jawa yang di daerah-daerah sini-sini itu namanya megengan. Kalau orang Melayu biasanya namanya petang megang. Betul ini, megang, petang megang. Kalau orang Ojudeyen, orang Kampar, biasanya orang Minang namanya Bali mau kasai, mandi Bali mau. Silahkan saja, yang penting niatnya, nawaitunya untuk menyambut Ramadan yang pelaksanaannya tidak melanggar syariat. Bersihkan kuburan apa melanggar syariat? Tidak. Doakan orang yang dikubur apa melanggar
melanggar syariat? Tidak. Petang megang ujang masyarakat kumpul doa bersama, sedekah makan bersama, apa melanggar syariat? Tidak. Caranya terserah, yang penting tidak melanggar syariat. Kalau mau yang nyontoh Rasulullah, kalau Rasulullah nyambut Ramadan, caranya bagaimana Pak? Caranya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban ini bulan diangkat amal-amal kita semua selama setahun. Bu, amal kita diangkat ada yang harian. Harian kapan? Bar subuh sama setelah sholat asar. Jadi habis sholat subuh malaikat lapor, habis sholat asar malaikat lapor. Ada yang diangkat mingguan. Kapan? Senin sore ba'da asar sama Kamis sore ba'da asar. Makanya hari Senin itu sunnah puasa, hari Kamis sunnah puasa. Orang membiasakan kalau Senin nyenen, kalau Kamis mungkin ini Kamis Mbak. Maka amal diangkat. Kalau nanti malaikat ditanya Allah, ya Allah, ya malaikat, hambaku kamu tinggal lagi ngapain? Malaikat jawab, ya Allah, hambamu aku tinggal dalam keadaan sedang berpuasa. Makanya kata Rasul, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya senang kalau pas amalku diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Nanti akan ada amal yang diangkat tahunan. Kapan? Tepatnya pas malam nisfu malam nisfu Sya'ban itu amal diangkat. Semua amal diangkat kecuali satu. Saya ulangi Pak, amal Bapak Ibu diangkat kecuali satu. Saya sampaikan enggak? Sampaikan apa enggak? Kata malaikat, kata Rasulullah, dengarkan, amal yang tidak diangkat ke langit, amalnya melayang ke sana, melayang ke sini. Illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang antara dia dengan kawannya geger terus, gak gelem akur terus, ribut ae gara-gara beda pandangan. Orang gelem akur, masih plengosan, memang gak mau bersatu, gak mau maaf-maafan, amalmu gak diangkat. Bukan kata Sirajul Munir, tapi itu kata Rasulullah. Tak ulangi Pak dalilnya. Illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang antara dia dengan saudara seagama. Yo seagama ini orang gelem akur, orang gelem bersatu, orang gelem damai, gak diangkat. Malaikat datang ke rumah kita, Bu, setiap tanggal setengah Sya'ban atau nisfu Sya'ban, itu malaikat 2 orang datang ke rumah kita itu mau ngangkat amal selama setahun. Nanti ada malaikat satu ngomong begini, dengarkan kalimatnya, itruku hadaini hatta yastoliha, tinggalkan 2 orang ini orang ini tinggalkan ini sampai mereka mau berdamai, sampai mereka mau bermaaf-maafan. Bu, Pak, apakah bapak-bapak yang pernah disakiti oleh orang-orang itu sudah halal apa halal? Jawab, halal apa halal? Orang yang jawab, kok pendendam teman? Halal apa halal? Ibu yang pernah punya masalah, dilukai oleh orang lain, yang dengan itu ibu merasa terganggu, atas nama amal soleh agar diangkat kepada Allah, jawab pertanyaan saya, halal apa halal? Halal apa halal? Bu, mungkin selama setahun suamimu pernah berkata kasar, suamimu pernah membuat engkau sakit, atau mereka memberi nafkah kurang, atau memberi nafkah tapi tidak adil kepadamu. Saya ingin bertanya kepadamu sebelum puasa, sudah halal apa halal? Jawab. Pak, mungkin istrimu pernah durhaka kepadamu, membantah kata-katamu, tidak manut kepadamu, kadang tidak pandai berterima kasih kepadamu ketika kau beri nafkah selama 11 bulan yang lalu. Saya ingin bertanya ini malam, biar disaksikan para malaikat, itu semua sudah halal apa halal? Nek kurang marem nanti balik temui bojomu, asok keluputan sari memaafkan. Dek, maafkan saya, besok mau puasa, aku mohon maaf berkali-kali menghamili kamu. Pas wedok nyauri, nggak apa-apa bang, kalau nggak abang yang menghamili siapa lagi? Anaknya terus takut, ini ngomong apa? Caranya silahkan. Yang penting
Jangan sampai masuk bulan Ramadan ada masalah antara kita dengan sesama, agar amal kita semuanya diangkat ke hadirat Allah. Amin Allahumma. Dan sambutlah Ramadan dengan sukacita. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niron. Siapa yang menyambut Ramadan dengan sukacita atau senang dengan masuknya Ramadan, Allah mengharapkan kulit kita tersentuh oleh api neraka. Bu, Ramadan datang, bahagia apa tidak? Orang bahagia tuh bilang begini, Bu, dengarkan. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ketemu Ramadan lagi ya Allah, bisa ibadah dengan baik. Atau yang kedua, ya Allah, kok cepat ketemu Ramadan lagi? Rasanya baru kemarin, ini sudah masuk Ramadan lagi. Yang pertama apa yang kedua? Kebanyakan orang yang kedua rasanya baru kemarin, oh udah mau puasa lagi, ya Allah, kok cepat temen, gitu kan? Itu namanya bukan bahagia, tapi bingung. Ya, maka malam ini ubah niatnya. Ya Allah, mudah-mudahan saya sampai Ramadan dan diperkenankan menjalankan amal ibadah ketaatan di bulan Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan kita semua sampai pada bulan Ramadan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi qurra syafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwali. Ayo semua,
اللهم ربنا اجعل هذه جماعة محمودة وجماعة استقامة التي تسري عليها بأحكام شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا الله هذا دعاءنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا الله آمين، فاستجب لنا يا الله آمين، فاستجب لنا يا الله آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم أصلح وبارك في ذريتنا وارزقنا برهم، واجعلنا وأولادنا وذريتنا وأزواجنا حولنا تلامذنا وأهلنا من أهل العلم والقرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل البغي والطغيان. وأنت صاحب كن فيكن، إذا أردت شيئا وجوده أنت مريد المراد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن بحضرتك يا منان. شكوناك ربنا ببدء في نفسنا لتغفرنا وفار ولتحسننا بدوام المعرفات أدم لقاءنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا، بحضرتك إلهنا يا إلهنا. اللهم ارزقنا في آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا لا إله إلا الله. أيوه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم. Ibu bapak, kalau ada tutur kata bahasa yang tidak sopan, terlalu kasar, menyinggung hati, perasaan dan pikiran bapak ibu semua, atau tidak sopan menurut akhlakul karimah, saya Ahmad Sirajul Munir mohon maaf yang seagung-agungnya nggih. Minta maaf ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فانتم